Dari ayat ini kita baca, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kemudian kita hubungkan Kita dengan buka yuk ayatnya di mana? naifnya. Yuk buka aja yuk buka. Ayatnya di mana? Kita cari nggak ketemu, Pastor. Loh, Belum ketemu. cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gampang ini loh. Coba dibuka di Google ya. Google. Kerjakan tuh keselamatanmu ya. Sabda tuh langsung. Tapi dengan takut dan gentar ya. Ya, Masa sih ada dengan takut dan gentar? kita sekilas sembacanya begitu. Betul nggak ketemu, tak cari. Coba cari. Nah ini ada nih Filipi 2 ayat 12 ya. Siap. Filipi 2 ayat 12 ternyata tuh. Kita buka gitu. Cara nyari tadi ya, tak tahu ya. Sabda gitu ya. Filipi 2 ayat 12. Gitu. Terus kita hubungkan dengan naifnya gereja Katolik yang menerima umat yang melakukan homo masuk dalam gereja, ikut ibadah istilahnya. Terus kemudian dihubungkan Sebentar, ulangi Pak. Jangan cepat-cepat Pak. Maksudnya menerima umat Katolik gimana Pak? Dihubungkan dengan umat Katolik. Gereja Katolik kan menerima umat yang homo masuk dalam gereja, begitu maksud saya. Kita menerimanya begitu. Stop. Apa yang dimaksud Pak Murji dalam pemikiran Pak Murji apa itu? Gereja Katolik menerima orang homo masuk dalam gereja itu apa? Maksud dalam pemikiran Bapak itu apa? Maksudnya ikut ibadah di gereja itu. Kalau cuma ibadah kenapa nggak boleh Pak? Kalau misalnya ada orang homo nih datang ke gerejanya Pak Murji, diterima apa nggak Pak? Kalau kasih ya diterima. Harus diterima dong. Iya. Harus diterima. Masalah dia lahir baru nggak baru kita nggak bisa menghakimi loh. Oke, siap. Nah ini contoh ya. Saya kemarin ngomong ya. Ini bagus nih pertanyaan Pak Murji nih ya. Saya kembangkan ya Pak Murji ya. Saya kembangkan pertanyaan ini nih. Kemarin saya ketemu, nanti malam saya ketemu lagi ya sama Hans. Lalu istrinya Hans ini saya lagi cerita tentang Michael Jackson. Terus Michael Jackson kan homo. Nah sekarang Michael Jackson itu pedofil, dia bilang begitu kan. Nah terus saya bilang sama dia, belum tentu loh, kita nggak tahu. Tapi sudah terbukti, iya sudah terbukti. Tapi kita nggak tahu apa yang di dalam sana. Anggap aja dia pedofil. Ya terus kamu nggak mau nyanyiin lagunya, ya kan? Kan lagunya Michael Jackson kan bagus-bagus kan? Ya kan dia pedofil. Nah tak kasih tahu ya, di Indonesia ini ada 2 penulis lagu yang terkenal sekali. Mungkin separuh lagunya orang Pentakosta karismatik, mungkin separuh yang nulis mereka 2 orang ini ya. Contohnya nih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Bagus ya lagunya ya, benar nggak? Iya bagus. Sujud menyembah, Terus ada lagi kudus Tuhan. Kalau nggak salah saya lupa ya pokoknya ya. Ada satu lagi yang dia nulisnya yang ini. Semusim berlalu, ya kan? Namun kau selalu peliharaku. Bagus-bagus kan lagunya kan? Itu contoh ya, itu contoh. Nah, tetapi ada 2 orang penulis lagu, yang menulis ratusan lagu yang Anda nyanyikan hari ini. Ternyata 2 orang ini homoseksual loh. Dan itu sudah terbukti dan sudah ketahuan. Lalu Anda nggak mau nyanyiin lagunya. Tapi Pak, masalahnya orang homo datang ke gereja kan? Boleh nggak? Di gereja Katolik segala macam itu. Kalau menurut saya nggak masalah. Tapi kalau ini dia nulis lagu, kamu mau nyanyiin lagunya nggak? Loh saudara. Contoh nih, kita kan selalu mengkritik Insinyur Niko kan dengan hedonismenya kan. Tapi lagunya dia luar biasa. Apa namanya? Yesus engkau baik. Saya suka nyanyikan. Saya suka sekali lagu itu ya. Yesus engkau baik. Begitu bangun tidur, saya pasti nyanyi itu. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saya suka sekali. Gampang, lagunya gampang, kita sambil ngantuk-ngantuk punya bisa bunyi, ya kan? Oh, lagu Semusim Berlalu susah itu. Semusim berlalu, namun kau selalu. Wah, itu nadanya aja susah nadanya. Tapi kalau bilang Yesus engkau baik, sungguh baik. Cuma 3 nada, saudara. Ya, sol, fa, sol, fa, mi. Cuma sol, fa, mi. Nadanya kan cuma sol, fa, mi saja, saudara. Gampang banget. Tapi ya, kita tahu Pak Niko ini kan salah satu tokoh gereja kemakmuran dan pendeta hedonisme kan. Kita mau pakai nggak lagunya? Nah, itu dia ya. Kalau saya ya, ini saya, kita tetap nyanyikan lagunya. Tapi transfer spirit Pak, enggak lah. Enggak ya. Transfer spirit itu bukan dengan cara yang begitu. Transfer spirit itu kalau kita hidup dengan mereka, lagunya ya bagus. Contoh nih. Anda melihat lukisan, oh ini bagus ya. Atau Anda masuk ke dalam gedungnya itu bagus, megah. Anda suka dengan gedung itu kan? Nggak taunya ya arsiteknya gedung itu penyembah setan misalnya. Masa Anda nggak mau masuk ke gedung itu gara-gara arsiteknya adalah penyembah setan? Kan kita nggak tahu itu arsiteknya penyembah setan atau enggak kan? Dari mana kita tahu? Coba gedung BEC itu yang bangun siapa? Mana? Saya yakin dari 280 juta orang Indonesia
Yang tahu mungkin hanya nggak nyampe 1.000 kali bahwa gedung BEC itu siapa arsiteknya, arsiteknya siapa, arsiteknya nama orangnya ya, bukan developernya, tapi nama orang yang bikin, yang gambar. Dan misalnya ternyata arsiteknya adalah penyembah gereja setan, saudara. Terus gimana tuh? Anda nggak mau masuk ke gedung BEC itu, saudara? Itu kan produknya kan. Nah, sama karya seni, ya karya seni, lagu, lukisan, ini juga sama. Gedung kan juga karya seni, ya kan? Nah, apakah kita harus jadi anti, kita nggak mau masuk ke sana? Ya aneh juga menurut saya. Nah itulah, anak kita terlalu banyak klinik kalau menurut saya. Kalau transfer spirit itu dari mana? Dari pergaulan. Bukan karena kita pakai produknya. Kayak ini boykot Israel, wah ini produknya setan, dajjal, ini mama. Ya dari saya dulu ya, zaman saya dulu ini produknya gereja setan nih, PNG. Sekarang keluar lagi ya, wah boykot dasar memang ya orang-orang ini ya. Dulu saya ikut-ikutan boykot Unilever itu ya, produk-produknya Unilever, 19 Fix. Itu gereja setan itu, Protect and Gambler itu ya, Protect and Gamble ya, saya lupa, bukan gambler ya, bukan gambler tapi ya. Kan aneh saudara, itu kamu nggak mau pakai itu sampo Pantene itu enak sekali udah dipakai loh saudara ya, buat saya ya, cocok sekali rambut saya. Misalnya Fix itu, wah saya jadi ketakutan ya, udah nggak pernah beli Fix lagi sejak itu. Belinya Tiger tuh, balsam Tiger, udah nggak pernah beli Fix lagi. Ini kerja setan, ini bikinnya tuh pakai korban, kelinci dikorbanin, ini bikin Fixnya ini. Nah, itu sampai ke sana, klinik-klinik itu bahaya tuh. Itu namanya Kristen yang kadrun, nggak memakai nalar, yang seperti itu saudara ya. Tapi Pak Erastus bikin solusi ya. Semua gerejanya dia harus pakai lagunya dia. Semua cabang-cabangnya. Mungkin itu solusi yang baik itu ya. Saya minta Welly semua ya, para penulis lagunya kita nulis sebanyak-banyaknya, dan kita mulai aransemen sendiri tuh lagu-lagunya. Nanti kita bikin ya bagaimana menulis lagu dengan rima supaya jatuhnya pas, A, A, I, U, U ya, bagaimana mengeksplor lagu itu ya. Mungkin kita bikin supaya Anda semua tertarik ya untuk bikin lagu ya. Kapan-kapan kita bikin satu kelas ya. Yuk menulis lagu yuk gitu. Bagaimana menyumbang lagu, nulis lagu supaya lagunya itu bisa pas nanti jatuhnya di nadanya ya, waktu nge-rap atau bikin R&B bagus, kita harus bikin seperti itu saudara ya.